Nah, teman-teman, setiap ruangan itu tentunya pasti ada penunggunya ya, apalagi kalau misalkan ruangannya itu sedikit lembab dan nggak terurus. Jadi emang kisah nyata ini dialami oleh rekan kita ya, bahwa emang ini kan punya kos-kosan, gitu, dimana kos-kosannya ini kan campur-campur lah ya antara cowok dan cewek. Karena emang kosannya itu terbilang murah untuk kisaran daerah Jakarta, ambillah kos-kosan ini ya, karena emang di kos-kosannya itu sebetulnya si ibu kosnya itu baik ya, jadi nggak terlalu ini ya, penting jaga kebersihan, jaga juga kan daripada kosong gitu. Nah ini Dini ini sebetulnya bingung karena awal mula kejadian ini tiap malam itu suka ada yang nangis gitu ya, nangis bayi kisaran kayak bayi-bayi kecil kayak gitu lah ya, bayi umur 3 bulan kayak gitu kan suka nangis. Ya udahlah, awal-awalnya kan nggak terlalu dihiraukan ya, mungkin karena emang di ruangan sebelahnya itu baru lahiran gitu ya, dulu aja lah ya kalau misalkan bayi itu kan nangis kayak gitu. Cuman agak bingungnya itu kok akhir-akhir ini itu nangisnya itu kok sering gitu ya, kali gitu ya, mulai di situ kok aneh gitu ya, kok kenapa nangisnya di tiap jam-jam malam tertentu gitu. Akhirnya selama seminggu ini penasaran kan, di dekin ya sama temboknya, karena kan emang tersekat-sekat gitu lah ya, kan emang kosan kayak gitu. Didengerin kok nangis itu kok kayak ada suara ketawa gitu ya, kan bayi nangis tapi diselingi ada yang ketawa gini, ketawa kunti gitu ya. Tahu nggak sih kalau misalkan lumba-lumba ketawa kayak gitu guys, cuman di kayak bercepat gitu ketawanya kayak gitu ya, kiki kayak ketawa kayak gitulah pokoknya intinya mah ya. Didengerin kok kayak gitu ya. Puncaknya itu pas malam Jumat teman-teman. Jadi pas tangis itu kayak keluar gitu, awalnya kan emang di sebelahnya gitu ya, di sebelah, cuman kok mau keluar kayak ngeliling kayak gitu, suara tangis sama ketawanya gitu makin jelas itu di pintu depannya temannya kita Dini. Pas itu kok makin ini gitu ya, makin terdengar kencang. Nah kan karena emang si kos-kosannya itu tiap pintunya ada jendela gitu ya, penasaran kan Dini kenapa gitu ya, mungkin perlu bantuan atau apa, masih positif aja. Pas ditengok dong, pas dilihat, diintip jendelanya, ternyata bayi sama si cantik kuntilanak teman-teman. Jadi kuntilanak itu sambil ngegendong bayi ketawa-ketawa gitu. Soalnya kan disitu Dini kaget ya, astagfirullahaladzim, bener gak sih sampai nyubit gitu ya, takutnya ngimpi atau apa, tapi ternyata betul guys. Jadi si kuntilanak ini bawa bayinya itu nangis sambil ketawa-ketawa kayak gitu. Di situ benar-benar Dini shock sampai keringat dingin dan besoknya sakit, karena emang untungnya aja Dini itu nggak langsung bukain pintu gitu ya, jadi nggak bertatapan langsung sama kuntilanaknya. Jadi emang si Dini itu ngelihat kuntilanaknya itu pas emang udah ngelewat kayak gitu. Jadi kan ini pintunya nih, ini jendela, jadi pas kuntilanak ini ngelewat udah agak ke belah sana sambil gendong-gendong, baru Dini ngeliat kayak gitu teman-teman. Gimana, serem nggak tuh cerita serem kali ini? Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Gimana? Bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain. See you next video di cerita serem yang lebih horor di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum, biar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Lagi jika kalian suka, subscribe jika kamu see you next video. Bye bye di next episode bersama Mbah Imut ini di ceritanya serem.